Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita ada kabar kurang menyenangkan dari Zaskia Adya-Meka. Baru-baru ini lewat media sosial ia curhat soal anaknya Kala yang mengalami kejadian naas nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Adya-Meka. Baru-baru ini anak mereka Kala mengalami insiden tak menyenangkan saat perjalanan menuju rumah. Kabar tersebut diungkapkan Zaskia Meka melalui salah satu unggahan di akun media sosial pribadinya nih Besti. Dalam unggahan tersebut, Zaskia membagikan foto yang menunjukkan Faisal, salah satu karyawannya mengalami lebam di sekujur badannya. Bersamaan dengan unggahan tersebut, Zaskia mengungkapkan keributan terjadi setelah salah seorang pria yang diduga oknum aparat tak terima setelah ditegur karena melawan arah saat berkendara. Tak terima, pria yang diduga oknum aparat itu langsung menghabisi Faisal, karyawan Zaskia Adya-Meka. FYI, Faisal merupakan salah satu pekerja di rumah Zaskia Meka yang saat itu sedang menjemput Kala, putra Zaskia dan Hanung pulang dari sekolahnya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, pria yang diduga pelaku itu menghabisi dengan menginjak batang leher hingga kepala karyawan Zaskia. Ironisnya, bukannya meminta maaf, tapi pria yang diduga oknum aparat itu pergi begitu saja meninggalkan karyawan Zaskia dalam kondisi terluka. Sementara dalam kolom keterangan, Zaskia kembali menjelaskan kronologis kejadian naas yang menimpa karyawan dan anaknya Kala. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini kondisi karyawannya sedang mendapat perawatan di salah satu rumah sakit, sementara putranya kini mengalami trauma nih Besti. Tak mau tinggal diam, Zaskia yang mengetahui anaknya mendapati kejadian kurang menyenangkan langsung membuat laporan polisi. Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggi Sinambela. Sebagai bentuk respon tanggap dari kepolisian setempat, Kompol Anggi mengatakan pihaknya saat ini masih terus menelusuri dan melakukan pendalaman terhadap aduan Zaskia Meka tersebut. Iya, baru berlaporan. Langsung dilakukan cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya. Siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu, nah, kira-kira itu. Kita berangkat nanti dari CCTV, bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya. Tak hanya menitik beratkan perkara ini pada hasil CCTV, tapi pihaknya juga telah melakukan olah TKP nih Besti. Udah, bersama korbannya nanti. Ya ini nanti kita selidiki ya, seperti apa nanti. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk seperti CCTV-nya, ada warga yang melihat, ya gitu. Itu nanti kita cek seperti apa kejadiannya. Kabar yang tak kalah happening masih seputar persidangan Nikita Mirzani nih Besti. Terbaru Nikita Mirzani melayangkan surat permohonan ke Badan POM untuk bersedia sebagai saksi ahli dalam sidang kasus TPPU-nya. Seperti apa tanggapan BPOM? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, sidang kasus pemerasan dan TPPU terdakwa Nikita Mirzani masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbaru Nikita Mirzani meminta Badan POM hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Dalam keterangan yang diungkapkan oleh Nikita, Badan POM sebelumnya bersedia jadi saksi dalam persidangan. Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja Badan Pengawasan Makanan dan Obat tersebut tidak bersedia alias batal jadi saksi dalam persidangan. Kira-kira kenapa ya Besti? Sempat memicu asumsi liar di tengah-tengah publik, Kepala Badan POM Ikrar Taruna akhirnya buka suara nih Besti. Ia membenarkan pihaknya memang menerima surat permohonan dari kuasa hukum Nikita
agar Badan POM bersedia menjadi saksi dalam persidangan kasus pemerasan dan TPPU Nikita. Tapi yang jelas sudah diterima di bagian dari pengacaranya. Ya, mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi kan ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Ikrar menegaskan pihaknya tak ingin terlibat jika surat permohonan yang dilayangkan pihak Nikita Mirzani mewakili personal. Karena menurutnya sejatinya lembaga negara hanya bisa merespon permintaan dari lembaga negara saja, bukan individu. Badan POM tentu akan sesuai dengan aturan. Kan sudah jelas tadi yang berarti tetap hadir? Ya, tapi bukan permintaan individu-individu, harus permintaan hakim. Taruna Ikrar juga mengaku telah memberikan keterangan dalam kasus tersebut sebelum kasus itu naik ke pengadilan, yakni saat pemeriksaan kepolisian. Kalau atas nama lembaga, itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua, secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Dalam kesempatan yang sama, Profesor Taruna Ikrar juga mengaku bersedia menjadi saksi ahli asal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, alih-alih menanggapi batalnya Badan POM hadir sebagai saksi, Nikita Mirzani percaya BPOM sebagai lembaga negara akan hadir memberikan kesaksian nih Besti. Semoga dengan bersedianya BPOM hadir akan mengungkap fakta baru yang bisa menjawab penasaran publik terkait permasalahan ini. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.